Siang harinya Marvin Rock menelpon Fares. Bagaimana? Apakah Jesslyn sudah menunjukkan respek padamu? Fares menggeleng dan mengekspresikan kekecewaannya. Dia tetap pada sikap cuek dan dinginnya. Tuan Marvin, meskipun kau sudah menjadi pria super supel, Marvin tertawa ringan dan matanya agak menyipit. Ya, meskipun aku telah mencoba menjadi seorang pria yang seperti seorang calon presiden, banyak oceh, tetap saja dia dengan sikap juteknya. Keinginan Marvin agar Fares bisa menjalin hubungan spesial bersama Jesslyn cukup besar. Sementara Fares pun tergugah hatinya agar dapat menikahi Jesslyn. Ada banyak faktor, dan faktor terpenting adalah umur. Jika kemarin-kemarin dia tidak begitu memikirkan perkara pernikahan, karena sekarang sudah punya pekerjaan tetap, dia mesti mengubah cara berpikirnya, ditambah dia sangat didukung oleh Marvin. Namun, upaya darinya selama beberapa hari belakangan tidak menuai hasil signifikan. Jesslyn tetap tidak mengindahkan semuanya. Maka dalam sebuah pertemuan, Marvin Rock sengaja menyuruh Zafir agar menyanjung Fares di hadapan banyak orang. Jika ada sebagian karyawan yang bangga mendapatkan promosi jabatan, namun tidak untuk Fares, tidak hanya promosi jabatan, melainkan dia menjadi salah satu orang spesial di perusahaan ini, ungkap Zafir bangga di hadapan para petinggi Raksil. Semua orang pun bertepuk tangan. Zafir meluaskan pandangan dan meneruskan, dia memberikan analisa luar biasa. Semua orang tercengang. Bagaimana bisa? Selanjutnya Zafir memperlihatkan slide dan menjelaskannya cukup detail. Baik tabel, grafik, maupun gambar, Zafir menjelaskan semuanya dengan tenang. Data-data ini telah disusun dengan sangat rapi oleh Fares. Saya tidak pernah menemukan seorang analis yang lebih cerdas daripadanya. Pujinya sambil tersenyum lebar. Saat ini, Jesslyn menyimak semua apa yang disampaikan oleh presiden direktur tersebut. Jika sang atasan dan sebagian besar orang memberikan sanjungan terhadap Fares, bagaimana mungkin Jesslyn masih tidak bisa mengakui semuanya? Sebenarnya Jesslyn menilai bahwa Fares memang layak diberi sanjungan karena pencapaian yang dia buktikan. Namun, Jesslyn sepertinya merasakan hal yang berbeda di luar teknis pekerjaan. Sebab, dia tahu bahwa Fares akhir-akhir ini memberikan perhatian lebih padanya. Meskipun Marvin Rock telah berbicara kepada masing-masing mereka agar sekiranya mereka mau menerima satu sama lain, namun cinta itu bertepuk sebelah tangan. Jesslyn tetap pada sifatnya yang alami walaupun perjuangan yang diberikan oleh Fares sudah cukup berarti. Setelah acara tersebut usai, Fares terus mendapat penghormatan atas hasil yang dia berikan oleh semua orang, kecuali Jesslyn. Ketika suasana cukup sepi, Fares mendekati Jesslyn dan berkata, semua pencapaian dariku tidak lepas dari bantuanmu. Kau adalah sekretaris yang sangat diandalkan. Fares mengulas senyum hangat. Merasa dipuji, Jesslyn apatis, wajahnya datar. Jika ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan terkait pekerjaan, silakan bicarakan. Jika di luar itu, silakan kau cari orang lain saja. Masih banyak karyawan lain di gedung ini, ketusnya cuek. Fares tak gentar, karena aku mendapat penghormatan yang bagus tadi itu. Aku ingin merayakannya bersamamu malam nanti. Kau sudah 5 kali menolak ajakanku. Aku harap kau mau kali ini, Jesslyn. Seperti biasanya, Jesslyn tidak antusias mendapatkan tawaran tersebut. Sudah aku bilang, jika di luar pekerjaan, silakan kau cari orang lain saja. Minggir, aku mau istirahat siang. Sop daging sapi di restoran seberang sana cukup enak loh. Aku pernah coba sekali. Ayo kita makan di sana. Jesslyn melangkahkan kakinya dengan cepat, tidak usah repot-repot. Dia pun melenggang meninggalkan Fares yang sedang terpancang dan tertegun bisu. Jika menemukan wanita gal dan memang mencari perhatian publik dan netizen, terus diberikan perhatian tapi dia cuek, itu merupakan sesuatu keabsurdan. Freak, memang sulit dipahami. Contoh, ketika ada seorang wanita yang memposting sesuatu di media sosialnya, itu berarti mereka mencari perhatian orang lain, bukan? Namun, ketika diberikan perhatian, seperti mengajak berkenalan dan menggoda atau semacamnya, pasti mereka akan cuek. Sebaliknya, untuk seorang wanita introvert yang jarang banyak bunyi seperti Jesslyn, ketika diberikan perhatian tapi dia cuek, itu bukan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang normatif karena orang yang pendiam dan pemalu sulit untuk memberikan feedback atau reaksi positif. Dengan kata lain, wanita seperti Jesslyn begitu mengagumi dan mencintai seseorang,
Dia akan memendamnya meskipun sampai 1000 tahun lamanya. Dia sanggup menjaga perasaan itu meskipun dihantam badai dan gelombang. Cinta seorang introvert memang aneh. Jesslyn punya kekaguman yang berat terhadap Marvin Rack dari dulu hingga sekarang, walaupun dia tahu bahwa pria tersebut sudah beristri. Bukan cuma aneh dan ganjil, tetapi melenceng. Jesslyn terjerembab di dalam lumpur kesetiaan yang keliru, dan dia terkurung di dalam jeruji ketulusan yang sesat. Berulang kali Marvin Rack menyampaikan padanya untuk lebih menjaga jarak. Namun ketika sudah berbicara dengan Marvin Rack, dia berupaya mengikis rasa malu yang membuncah di dadanya. "Kapan kau akan main lagi ke kantor Raksil?" Marvin Rack membuka ponselnya dan membaca chat dari Jesslyn, antara PK dan tidak PK. Karena chat semacam ini terlalu sering, Marvin Rack pikir Jesslyn sulit untuk melepaskan diri dari ikatan cinta palsu itu. Bagaimana nanti seandainya Jesslyn tahu bahwa Marvin Racklah pemilik dari Raksil? Bisa makin tergila-gila itu wanita. Aneh, kenapa bisa Jesslyn sanggup menahan rasa yang ada di hatinya? Kenapa yang ada di hatinya hanya Marvin Rack? Itulah anehnya dia. Baginya, Marvin Rack memang beda. Tidak seperti pria kebanyakan pada umumnya. Suatu ketika Marvin Rack mengunjungi kantor Raksil karena ada urusan penting dengan Xavier. Terpaksa dia harus mengendap-endap agar tidak berjumpa dengan Jesslyn. Namun, realita berkata lain. Dia malah berpapasan dengan wanita itu. Astaga Marvin, akhirnya kita bertemu lagi. Kali ini, apa yang kau urus di sini? Biar aku bantu selesaikan. Wajah Jesslyn sangat bersemangat dan antusias. Marvin Rack berpikir sangat keras. Detik-detik kemudian dia pun menjawab yakin. "Aku ingin bertemu dengan teman lamaku, Fares. Kabarnya dia menjadi karyawan teladan bulan ini. Benarkah?" Mendengar nama Fares disebut, Jesslyn cemberut. Bibirnya langsung berkedut-kedut. "Entahlah, sekarang antarkan aku agar bisa bertemu dengannya." Baiklah, Marvin." Ketika telah sampai di ruang kerja Fares, Marvin Rack pun langsung memeluknya dengan sangat akrab. Begitu juga Fares, amat antusias melihat kedatangan sobatnya satu itu. "Kau tambah tampan saja, Fares. Apa kau sudah punya kekasih di sini?" Fares menggeleng sembari tersenyum sebelah. Dia mengedikan bahu dan membalas, "Hampir." Marvin Rack lalu mengawasi Jesslyn. "Bukankah kalian adalah teman dari dulu? Kenapa pas di kantor malah saling tua?" Setelah beberapa saat mengobrol, barulah Marvin Rack melenggang menuju ruangan kerja Xavier. Sejauh ini, hubungan antara Fares dan Jesslyn masih belum mencair. Namun, Marvin Rack tidak menyerah. Sebab, salah satu syarat dari istrinya jika Jesslyn tetap dipertahankan bekerja di sana, Jesslyn harus punya suami terlebih dahulu. Jennifer masih tidak tenang hatinya begitu mengingat Jesslyn berada di sana.